Salam, selamat pagi saudara. Apa kabar? Pasti kita semua sehat, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan memperingati hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama akan memulaikan acara pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan ku sembah Tuhan.
kasih Tuhan. Kami akan memulaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Dimana kita lihat begitu besar kasih setia Tuhan untuk kehidupan kita semua. Ya, mari kita nyanyikan pujian, sungguh besar setiamu. Kasih setia Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Sungguh besar
berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak hentinya bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada saat ini, kami sehat, kami kuat, ini adalah berkat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mengingat pengorbanan-Mu yang begitu agung dan mulia bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, sehingga iman kami boleh senantiasa bertambah-tambah di dalam Engkau. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih, kami siap akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh kami berbahagia boleh bertemu dengan saudara pada pagi ini. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya juga dalam proses kesembuhan. Dan saya percaya tidak lama lagi saya akan bisa bertatap muka dengan saudara. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang penting sekali bagi kita. Bagaimana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Apa yang berperan dalam kematian Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita? Tema hari ini adalah darah Yesus. Saya akan membaca dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20 yang berbunyi begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Saudara dan saya sudah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Saudara, barang yang sudah dibeli itu menjadi milik pembeli. Saya dan saudara sudah dibeli dan kita menjadi milik Yesus. Dengan apa Yesus membeli saya dan saudara? Mari kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Berbunyi demikian. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kita dibeli dengan darah yang mahal. Pengorbanan Yesus di kayu salib mencucurkan darah, dan darah itu sangat penting bagi saya dan saudara. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan mengapa darah itu sangat penting bagi saudara. Darah itu penting karena dosa dan sifat dosa diampuni melalui darah Yesus. Dosa kita lebih daripada apa yang kita perbuat. Mengapa? Karena kita telah membawa dosa dari Adam. Adam menurunkan dosa kepada kita. Apa buktinya? Buktinya, siapa yang mengajar anak berdusta? Kita tidak mengajar, tapi anak itu berdusta. Ini adalah dosa yang diturunkan dari Adam. Tetapi darah Yesus
dapat meniadakan hal-hal yang dibuat oleh Adam. Kita akan membaca Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudara, darah Yesus meniadakan dosa daripada Adam. Dan kita setelah percaya kepada Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Mengapa kita harus mengalami kelahiran baru? Ada dua hal. Yang pertama, kita menggantikan darah Adam dan mentransfusi dengan darah Yesus. Darah Adam sudah tidak ada lagi pada kita. Sejak kita percaya Yesus, hanya darah Yesus yang ada pada kita. Puji Tuhan. Yang kedua, keturunan Adam, silsilah dari Adam, kita dilahirkan kembali dengan keturunan yang benar. Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak dilahirkan kembali karena dia tidak berbuat dosa. Dia lahir di kandang melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Saudara-saudara, Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tetapi ia menuju salib. Dia dijadikan korban bagi sifat dosa dan tindakan dosa kita. Karena itu, darah Yesus menyucikan seluruh genetika kita yang lama dan keturunan yang lama digantikannya. Dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah dan keturunan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Peran pertama adalah kita menggantikan darah Adam menjadi darah Yesus yang ditransfusikan kepada tubuh kita. Puji Tuhan. Inilah pentingnya kita mengenal darah Yesus. Darah Yesus mengubah orang berdosa menjadi seorang anak Allah. Mengubah hidup yang lama menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Saudara-saudara, darah Yesus mengubah sifat kita yang lama menjadi sifat yang baru. Dalam 2 Korintus 5, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 17, saya baca untuk saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Sejak saudara percaya kepada Yesus, darah Yesus mengubah kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hal yang kedua, kita lihat. Darah Yesus menghancurkan tuntutan dari atas hidup kita. Tuntutan setan atas hidup kita. Di dalam Wahyu pasal 10, kita akan baca. Wahyu pasal yang ke-10, ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata,
sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita yang berkuasa, Dia yang diurapi. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam, dan mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri sampai ke dalam maut. Saudara-saudara, ada 3 tuntutan iblis atas hidup kita dapat dihancurkan oleh darah Yesus. Yang pertama, iblis membohongi kita dan menuntut hak. Yang kedua, darah Yesus menghancurkan tuntutan setan. Yang ketiga, tak berarti bebas dari pergumulan. Tidak berarti bahwa kita bebas dari pergumulan-pergumulan kita yang berbeda-beda. Setan berkata itu semua nasib. Tetapi saudara-saudara, kita orang percaya tidak percaya kepada nasib. Ya. Yang kedua, roh membimbangkan. Saudara-saudara, iblis berusaha membimbangkan kita. Puji Tuhan. Tetapi barang siapa yang telah dibeli, dia menjadi milik pembeli. Sekali kita sudah menukarkan darah Adam dengan darah Yesus melalui iman kita, kita bersama-sama menjadi milik Yesus. Saya, saudara, menjadi milik Yesus. Puji Tuhan. Yesus sudah membayar harganya, tebusan kita yang mahal. Saudara-saudara, mari kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus sudah membayar semuanya bagi kita. Puji Tuhan. Di atas kayu salib, Yesaya sudah menubuatkan 600 tahun sebelum Yesus bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Dosa-dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. Semua pemberontakan kita. Dan puji Tuhan, dalam ayat kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib. Darahnya yang tercurah menghancurkan tuntutan dari si iblis. Bahkan di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita ditanggungnya. Dan Dia menjamin kepada kita, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Apakah bilur? Bilur itu adalah luka Yesus. Seluruh tubuhnya
dicambuk, dipukul, dan dianiaya. Tubuhnya rusak, luka-lukanya mengeluarkan darah. Dan darahnya itu yang menyembuhkan saudara dan saya. Saya begitu yakin darah Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita lihat. Saudara-saudara, siapakah kita? Siapakah saudara? Tetapi oleh darah Yesus kita boleh menghampiri hadirat Allah. Haleluya. Kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 dan 20 berbunyi demikian. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah berkata, jadi oleh darah Yesus kita memperoleh keberanian ada di dalam hadirat Allah. Banyak orang ingin datang kepada Yesus berdasarkan kebaikan, amal, kebaikan, membagi-bagikan harta. Datang pada Yesus hanya ada orang juga ingin datang kepada Yesus hanya dengan penumpangan tangan. Tetapi saudara, kunci masuk ke dalam hadirat Allah bukan saja kita dibeli, tapi juga kita diantar masuk ke dalam hadirat Allah. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 kita tahu persis. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Bukan saja kita telah dibeli, tetapi kita juga telah diantar ke dalam hadirat Allah. Firman Allah berkata, Yesus adalah jalan. Puji Tuhan. Yesus menunjukkan jalan kepada saudara. Lalu Yesus berkata lagi, Yesus adalah kebenaran. Puji Tuhan. Bagaimana hal ini terjadi? Semua boleh jadi karena darah Yesus. Darah Yesuslah yang membuat kita boleh ada menghadap hadirat Allah. Dalam saliblah semua dosa dan sifat dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. Karena itu, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Itu penting bagi saya dan saudara. Darahnya berkuasa untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama menyanyi darahnya amat kuasa.
darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada di hadirat-Mu hanya melalui pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah membeli kami dan kami ini menjadi milik-Mu Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu, kasih-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu dan menyertai seluruh orang yang percaya kepadamu. Berkatilah setiap mereka yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat sidang jemaat yang saat ini mengalami sakit. Tuhan jamah, kami percaya oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Haleluya. Berkatilah kami semua Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita di mana kita berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.